Selamat datang di Alur Cerita Film. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film dari The Backkeeper. Film ini menceritakan aksi balas dendam peternak lebah karena tetangga baiknya sudah ditipu dan kehilangan uangnya hingga bunuh diri. Penasaran seperti apa alur ceritanya? Yuk, selamat menyaksikan. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Di awal film terlihat sebuah sarang tawon bergelantung di gudang. Tiba-tiba seorang pria datang dan mengambil sarang tawon itu. Setelah mengambil sarang tawon itu, pria itu langsung pulang dan bertemu tetangganya, kita sebut saja Betty. Pria itu mengatakan kalau tawon sangat berbahaya. Betty mengucapkan terima kasih dan pria itu mengucapkan terima kasih juga. Sebelum pergi, Betty mengajak pria itu untuk makan malam bersama dan pria itu pergi tanpa menjawab. Saat sudah di rumahnya, pria itu langsung membunuh tawon tersebut dengan sengatan listrik. Di sini menceritakan kalau pria itu adalah mantan pasukan khusus yang sudah pensiun dan menjadi peternak lebah. Peternak lebah itu kita sebut saja Johnny. Betty yang sudah di rumah bersama laptopnya tiba-tiba mendapatkan sebuah notif di laptopnya. Karena takut terjadi masalah pada laptopnya, Betty langsung menelpon nomor yang ada di notif itu. Lalu diangkat oleh seorang pria. Pria itu kita sebut saja Udin. Udin memerintah Betty untuk mengikuti perintahnya, dan Betty pun mengikutinya. Akan tetapi, Betty tak mengetahuinya kalau laptopnya sedang dibajak. Udin membajak laptop itu untuk mengetahui isi dari dalamnya dan menemukan sesuatu, yaitu kalau Betty memiliki tabungan sebesar 2 juta dolar. Setelah mengetahui kalau Betty memiliki banyak tabungan, Udin langsung memulai aksinya dan mentransfer uang jaminan untuk membuat Betty percaya. Dan Udin meminta Betty untuk mengembalikan uang itu dengan alasan salah transfer. Awalnya Betty ragu dan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Udin. Setelah mengikuti perintah Udin, saldo rekening Betty pun berhasil diambil oleh Udin. Betty pun awalnya tak tahu kalau saldo rekeningnya hilang, dan tiba-tiba muncul sebuah notif kalau saldo rekening Betty hilang tak tersisa. Betty pun tak menyangka apa yang terjadi olehnya. Johnny yang sedang menyiapkan sebuah madu yang nantinya akan diberikan kepada ibu Betty saat makan malam bersama. Saat sampai di rumah ibu Betty, Johnny merasa curiga karena rumah ibu Betty gelap. Johnny pun langsung masuk ke dalam rumah ibu Betty dan mencoba mengecek ruangan. Johnny melihat sebuah pistol tergeletak di lantai rumah ibu Betty. Namun tiba-tiba seorang wanita datang sambil menodongkan pistol. Wanita itu memerintah Johnny untuk diam dan mengikuti perintahnya. Saat wanita itu melihat ke arah lain, wanita itu melihat kalau ibu Betty sudah tak bernyawa lagi. Johnny pun hanya bisa diam. Tak lama kemudian, polisi datang sambil membawa Johnny. Wanita itu adalah anak dari ibu Betty, dan kita sebut saja Lisa. Sebelum Johnny dibawa, Lisa mencoba menanyakan sesuatu ke Johnny. Johnny pun menjelaskan kalau ia diundang ibu Betty untuk makan malam bersama. Setelah itu, Johnny dibawa ke kantor polisi. Lisa masih mencoba untuk mencari tahu kematian ibunya dan memeriksa laptop ibunya. Dari situ, Lisa menemukan jawabannya, kalau tabungan ibunya hilang. Karena Johnny tak bersalah, akhirnya Johnny dilepaskan. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu di rumah Lisa. Lalu Lisa menceritakan kepada Johnny kematian ibunya, kalau ibunya sudah ditipu dan uangnya hilang. Setelah mendengar cerita itu dari Lisa, Johnny pun pergi meninggalkan Lisa. Johnny yang sudah berada di kandang lebahnya mengambil sebuah telepon lalu menghubungi seseorang. Ternyata Johnny menghubungi rekannya untuk meminta bantuan mencari sebuah lokasi. Keesokan harinya, Johnny yang sedang memperbaiki mobil tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu dari rekannya, yang waktu itu ia suruh untuk mencarikan sebuah lokasi. Johnny pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Saat sampai di lokasi, Johnny hanya membawa sebuah dirigen yang berisi bensin. Akan tetapi, saat ingin masuk ke gedung, Johnny dihalang oleh 2 penjaga dan disuruh untuk pergi. Johnny pun tak ingin pergi, lalu menghajar 2 petugas itu dengan mudah. Setelah menghajar 2 petugas itu, Johnny pun langsung masuk ke dalam gedung. Johnny yang sudah di dalam dan ternyata lokasi yang dituju oleh Johnny adalah kantor yang menipu ibu Betty. Johnny memperingatkan kepada karyawan kantor itu untuk segera pergi. Lalu Johnny menyiramkan minyak bahan bakarnya yang dibawa olehnya. Dan tetapi saat Johnny menyiramkan minyak itu, Udin pun muncul dengan membawa beberapa petugas. Tanpa pikir panjang, Johnny langsung menghajar semua petugas itu.
Udin yang melihat itu langsung ketakutan dan hanya bisa terdiam. Setelah menghajar semua petugas, Joni memasang sebuah bom waktu dan menyuruh Udin untuk pergi jika ingin hidup. Joni pun berhasil menghancurkan kantor penipu itu. Di sisi lain terlihat sebuah pria yang sedang menerima telepon. Dan ternyata Udin menelpon bos besarnya yang memiliki perusahaan itu. Kita sebut saja bos besar itu Anto. Udin melaporkan apa yang sudah terjadi di kantornya. Mendengar laporan Udin, Anto pun langsung marah dan menyuruh Udin untuk tetap di sana. Anto pun mencoba meminta bantuan pada ayahnya untuk mengatasi masalah ini, akan tetapi ayah Anto menolak dan menyuruh untuk mengatasinya sendiri. Akhirnya Anto menelpon Udin dan mengirim orang untuk membalas perbuatan Joni. Kembali lagi ke Lisa dan rekannya. Mereka mengecek kantor penipu itu yang sudah dibakar oleh Joni. Joni yang sedang berada di kandang lembahnya merasa ada yang mengawasi, lalu pergi. Dan tak lama kemudian muncullah Udin bersama orang suruhan Anto. Lalu mereka menghancurkan kandang sarang lebah milik Joni. Joni yang sudah di gudang menyiapkan sesuatu, dan tak lama kemudian Udin muncul bersama teman-temannya. Mereka mencoba untuk membunuh Joni, mencari Joni yang sedang bersembunyi. Joni yang mantan pasukan khusus mencoba untuk memancing satu persatu dengan melawan sembunyi-sembunyi. Satu persatu berhasil dikalahkan Joni, lalu tinggal Udin seorang diri. Joni pun mencoba memberi pelajaran kepada Udin. Setelah mengalahkan mereka semua, Udin pun langsung pergi. Lisa yang sedang menginterogasi salah satu karyawan perusahaan penipu itu tiba-tiba ditarik oleh rekannya. Lalu Lisa ditegur karena sudah terlalu menekan karyawan itu. Di sisi lain, Udin yang sudah berhasil kabur dari tempat Joni dan sudah sampai di sebuah jembatan, melaporkan ke Anto, bos besarnya, kalau ia sudah gagal membunuh Joni, serta orang kirimannya sudah dikalahkan oleh Joni. Akan tetapi saat Udin sedang melapor bosnya, tiba-tiba Joni datang, lalu mengikat Udin dan melemparkannya ke laut dengan mobil. Joni berbicara dengan Anto dan mengatakan kalau Anto masih bocah. Kembali ke Anto yang bersama ayahnya sedang menceritakan apa yang sudah terjadi dan ingin meminta bantuan. Ayah Anto yang bekas direktur FBI mengatakan kalau Anto akan terus diincar sampai mati karena Joni adalah bekas pasukan khusus yang sudah diprogram. Lisa yang sudah di kantor sedang membicarakan kantor penipu itu. Lalu tiba-tiba rekannya menerima telepon dari seseorang dan mereka berdua pun pergi. Ayah Anto yang sedang menelpon seseorang, yaitu Ibu Anto, menceritakan apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Di sini menceritakan kalau Ibu Anto adalah seorang presiden. Karena tak ada pilihan lagi, Ayah Anto mencoba meminta bantuan kepada rekannya, seorang direktur FBI. Ayah Anto menceritakan apa yang sudah terjadi oleh anaknya. Lisa yang sudah di suatu tempat bersama rekannya menerima laporan kalau sudah ditemukan sebuah mayat. Rekan ayahnya Anto akan membantunya untuk mengirim seorang pasukan khusus program untuk melawan Joni. Joni yang sedang mengisi bahan bakar mobil lalu akan pergi, tiba-tiba Joni ditabrak oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah seorang pasukan khusus yang dikirim oleh ayahnya Anto untuk menghabisi Joni. Saat sedang menembak mobil polisi, tiba-tiba Joni muncul. Mereka pun bertarung. Pasukan khusus itu terdesak saat melawan Joni, lalu mencoba menggunakan senjatanya untuk menghabisi Joni. Pun bersembunyi, lalu mengambil sebuah botol madu dan melemparkan botol itu mengenai kepala pasukan khusus itu. Setelah mengalahkan pasukan itu, Joni pun pergi dan mengambil sidik jarinya. Direktur rekan ayahnya Anto menelpon ayahnya Anto melaporkan kalau orang suruhannya sudah dikalahkan Joni.
Lisa yang sudah di tempat pom bensin untuk mengecek keadaan tempat di mana pasukan khusus itu dikalahkan Johnny. Ayah Anto yang masih tidak terima atas kekalahan mencoba untuk menyiapkan pasukan lebih banyak lagi untuk melindungi kantor pusat anaknya. Sebelum pergi, Ayah Anto memberikan informasi tentang Johnny dan memperingatkan pasukan untuk hati-hati. Johnny yang sedang mengunjungi sebuah tempat yang ternyata markas tempat ia dulu saat masih menjadi pasukan untuk mencari sebuah lokasi dan mengambil sebuah alat-alat. Kembali lagi ke Lisa yang sedang bertemu oleh wakil direktur FBI memberi informasi tentang Johnny dan tempat tujuan Johnny. Mendengar laporan Lisa, sang wakil direktur memerintahkan Lisa untuk ke lokasi tujuan Johnny selanjutnya dengan dibantu oleh pasukan khusus. Di kantor pusat milik Anto dijaga oleh pasukan-pasukan kuat agar Johnny tidak bisa menghancurkan kantor itu. Pasukan hitam menjaga di dalam gedung, sedangkan pasukan coklat berada di luar gedung. Saat di dalam, pasukan hitam yang ingin menjaga manajer kantor pusat menolak karena bisa mengganggu aksinya atau kerjaannya. Lalu manajer itu menghubungi bos besar, Anto, untuk tidak mengganggu pekerjaannya, dan bos besar itu menyuruh pasukan hitam untuk keluar. Pasukan coklat yang berjaga di luar didatangi oleh Johnny. Johnny pun bertarung dengan mereka semua. Sampai akhirnya Johnny berhasil masuk mengalahkan pasukan coklat. Saat pasukan hitam itu keluar, tiba-tiba Johnny berada di dalam, lalu menghajar salah satu karyawan itu. Johnny langsung berhadapan dengan manajer bos pusat, akan tetapi pasukan hitam masuk kembali. Johnny mencoba melindungi diri dengan menyandra karyawan. Karena terlalu banyak pasukan yang akan datang, akhirnya Johnny pergi. Johnny yang dikejar oleh pasukan memberikan perlawanan dengan sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya berhasil mengalahkan pasukan itu satu persatu. Dan yang tersisa hanya ketua pasukan hitam itu. Johnny pun bertarung dengannya. Sampai akhirnya Johnny berhasil mengalahkan ketua pasukan hitam itu. Di luar gedung terlihat banyak sekali pasukan yang berjaga. Di situ ada Lisa dan rekannya. Karena tahu di luar gedung sudah banyak pasukan yang akan mengincar Johnny, dia mencoba membuat sebuah jebakan dengan sebuah tali, lalu memancing pasukan itu untuk masuk ke dalam lift. Setelah itu, Johnny masuk ke kantor penipu untuk mencari manajer pusat. Saat bertemu, Johnny langsung menghajar dia, mencari informasi siapa bos besarnya. Johnny memberitahu foto Ibu Betty, seorang wanita tua yang sudah ditipu. Karena sudah terdesak, akhirnya manajer bos pusat itu memberitahu siapa bos besarnya. Lalu memberitahu Johnny kalau dia tak bisa disentuh. Tak lama kemudian, Lisa sampai di tempat Johnny, lalu memperingatkan Johnny untuk menyerah. Akan tetapi Johnny memberitahu Lisa kalau seseorang harus bertanggung jawab atas kematian Ibu Betty. Melihat pasukan sudah mulai masuk, Johnny pun langsung pergi. Rekan Lisa yang sedang berjaga bertemu dengan Johnny, lalu mencoba untuk menghentikan Johnny. Akan tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Johnny. Setelah itu Johnny pun pergi. Sedangkan Lisa kembali ke kantor pusat itu dan akan menginterogasi karyawannya. Ketika sedang memeriksa tempat, Lisa tak sengaja dan terkejut melihat siapa tujuan Johnny selanjutnya. Anto dan ayahnya sudah mulai takut akan pergerakan Johnny karena semua pasukan yang sudah dikirim bisa dikalahkan dan Johnny bisa lolos. Mereka berdua sudah tahu siapa yang dia incar. Akhirnya ayah Anto meminta Anto untuk meminta bantuan ke ibunya, dan ibunya pun membantu dengan memberikan perlindungan kepadanya. Lisa yang sedang galau di kantor memikirkan cara menghentikan Johnny. Padahal Lisa sudah mengetahui kalau ia sedang ditolong oleh Johnny untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Kembali lagi ke Lisa yang sedang rapat online dengan wakil direktur FBI, memberikan laporan siapa saja yang sudah terlibat dalam penipuan uang dan salah satu perusahaan milik presiden ibunya Anto dengan pendapatan 10 miliar dolar. Mendengar laporan dari Lisa, sang wakil direktur FBI meminta untuk merahasiakan informasi ini terlebih dahulu. Di sebuah pulau tempat di mana Anto berada,
yang dijaga ketat oleh pasukan hitam. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memasukinya. Pasukan penjaga mencoba berjaga di setiap ruangan rumah. Di sisi lain, Anto, ayahnya, dan preman bayaran yang sedang berdebat yang membuat masalah sampai Johnny mengincar mereka. Preman bayaran itu ternyata sudah pernah bertarung dengan pasukan khusus program seperti Johnny, akan tetapi ia kehilangan kakinya. Johnny yang sudah berada di pulau itu, tak lama kemudian Ibu Anto sang presiden juga sudah sampai di istananya. Karena jalan masuk menuju istana dijaga ketat oleh pasukan, lalu bersembunyi-sembunyi di kolong mobil barang. Saat sedang bersembunyi, Johnny hampir saja ketahuan oleh pasukan, akan tetapi Johnny berhasil melumpuhkan pasukan itu, lalu mengambil bajunya untuk melakukan penyamaran agar bisa masuk ke istana. Di sisi lain, bantuan pasukan berdatangan untuk menjaga istana itu. Johnny berhasil melewati penjaga pasukan, mencoba untuk memasuki istana sambil menempelkan bom di mobil pasukan, lalu mengganti pakaian agar tidak dicurigai. Lisa dan rekannya sedang mengawasi keadaan di sekitar istana, lalu melihat wakil direktur sedang berbicara dengan sang presiden. Anto yang sedang menggoda seorang wanita, tiba-tiba ibunya memanggil untuk berbicara. Mereka bertiga pun berdiskusi. Wakil direktur mencoba untuk menginterogasi Anto tentang perusahaan penipuannya. Mendengar itu, Anto sudah mulai gelisah. Lisa yang sedang berjaga tiba-tiba melihat Johnny yang sudah ada di dalam istana, lalu mencoba meminta bantuan pasukan. Dan semua pasukan mulai bergerak. Johnny yang sudah ketahuan oleh penjaga, dengan santai ia berjalan, lalu menyerahkan diri, seakan tidak ingin melawan. Akan tetapi, bos pasukan bayaran itu memberi ancaman kepada Johnny, dan akan menghabisi Johnny. Ternyata ini adalah jebakan dari Johnny. Johnny meledakkan bom yang ia pasang, lalu memberikan perlawanan kepada mereka semua. Setelah itu Johnny pun pergi dan pasukan itu mengejar Johnny. Johnny yang sedang mencari targetnya, yakni si Anto, bos besar dari perusahaan penipu itu, sambil melawan pasukan penjaga. Johnny yang terus menerobos masuk, mencari targetnya, melawan satu persatu pasukan penjaga. Dengan mudahnya Johnny kalahkan. Yang sedang berdebat dengan ibunya, dan ternyata Anto melakukan itu semua untuk membantu sang ibu agar bisa menjadi presiden. Saat memasuki sebuah ruangan, Johnny diserang oleh bos besar dari pasukan preman itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Johnny yang bertarung dengan tangan kosong sempat dibuat kewalahan oleh bos preman itu. Dan Johnny pun berhasil mengalahkan bos preman itu. Johnny yang sedang mengobati lukanya dari pertarungan melawan bos preman itu, tiba-tiba ayah Anto datang. Akan tetapi Johnny tak ingin berhenti sampai targetnya dibunuh. Johnny yang sudah berada di depan pintu mencoba menghancurkan sebuah pintu dengan bom. Di dalam ruangan, Anto yang masih berdebat dengan ibunya mengambil sebuah senjata lalu menembak ke wakil direktur. Johnny berhasil masuk ke ruangan dan bertemu dengan targetnya, yakni Anto, bos besar. Lalu Lisa dan rekannya juga berada di sana. Lisa melihat Johnny mencoba untuk menghentikannya. Anto yang melihat Johnny sudah ada di depannya sambil menyandra ibunya. Johnny yang melihat ibunya Anto akan ditembak. Dengan cepat Johnny langsung menembak Anto. Lalu Johnny pun pergi untuk kabur. Lisa mencoba untuk menangkap Johnny lalu berubah pikiran. Karena Lisa mengetahui kalau yang dilakukan Johnny untuk membalas apa yang terjadi oleh Ibu Betty. Johnny yang merasa targetnya tercapai, ia langsung pergi melalui laut. Cerita yang sangat bagus. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita film ini. Setelah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe. Karena like dan subscribe kamu jadi penyemangat kami.